Jadi Alba ini bukan hanya sekedar melihat kepentingan anak lahir besar asmat. Tidak. Justru tujuan utamanya adalah bagaimana membangun asmat ini, mendampingi masyarakat asli asmat, mendorong mereka supaya hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Para orang tua yang lama mengabdi di tanah asmat ini, para kakak-kakak yang lahir besar di asmat, saudara-saudari yang lahir besar di asmat, dan adik-adik yang lahir besar di asmat. Kakek nenek kita datang tentu mempunyai tujuan di tanah asmat ini. Selain datang bersamaan dengan misi dari gereja, tentu para orang tua melalui profesinya masing-masing berusaha, berjuang untuk membangun asmat ini. Lebih-lebih mendukung saudara-saudari asmat untuk hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Nah, cita-cita inilah yang mesti sebagai anak lahir besar asmat kita pegang teguh selama kita masih hidup di tanah asmat ini. Oleh sebab itu, tujuan utama dari organisasi anak lahir besar asmat ini adalah memastikan, mendorong saudara-saudari asli asmat untuk hidup lebih baik, untuk menuju kepada kehidupan sejahtera, tentunya dengan berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh organisasi Alba ini. Kita patut bersyukur bahwa kakek nenek orang tua kita datang ke asmat ini untuk menyapa saudara-saudari kita di asmat ini, mendampingi, membantu bersama-sama membangun tanah asmat ini. Tentu itu tidak mudah. Ya. Coba kita bayangkan. Kalau misalnya para kakek nenek orang tua kita tidak datang ke asmat ini dan asmat masih terisolasi, seperti apakah model asmat itu? Patutlah kita bersyukur kepada para kakek nenek orang tua kita yang datang di tanah asmat ini, membantu saudara-saudari hingga sampai dengan saat ini asmat cukup berkembang. Hal ini kita tidak bisa pungkiri, faktanya demikian. Kehadiran orang tua kita, kehadiran kakek nenek kita di tanah asmat ini membawa perubahan, terutama seharusnya perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi patut kita renungkan sekarang adalah bagaimana kehidupan kita, anak-anak yang lahir besar asmat ini, di tanah asmat ini. Apakah kita memang terlibat aktif dalam bersama membangun asmat, ataukah kita jalan sendiri-sendiri? Setiap kita yang lahir besar asmat ini mungkin sudah berbeda cara berpikirnya, sudah tidak seperti orang tua dulu lagi, masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Sehingga wajarlah jika ternyata ada yang bergeser dari cita-cita itu, tidak menunjukkan sikap yang baik, perilaku hidup bermasyarakat yang baik. Dengan profesi kita masing-masing sekarang, apakah kita betul-betul menekuni profesi kita itu? Betul-betul kita mau berproses bersama masyarakat, mendampingi orang asli asmat itu, ataukah tidak?
Bisa jadi kita sedang bergeser dari nilai-nilai cita-cita orang tua kita yang dahulu datang ke Asmat ini. Apakah kita menseriusi itu atau tidak? Nah, inilah yang mesti menjadi pikiran kita bersama, dan inilah yang kami mau merumuskan sebagai tujuan pertama dalam mendirikan organisasi ALBA ini. Jadi ALBA ini bukan hanya sekedar melihat kepentingan anak lahir besar Asmat, tidak. Justru justru tujuan utamanya adalah bagaimana membangun Asmat ini, mendampingi masyarakat asli Asmat, mendorong mereka supaya hidup lebih baik, hidup lebih sejahtera. Tentu kami mendorong supaya organisasi ini bisa aktif ambil bagian dalam membangun bersama membangun Asmat. Organisasi ini akan ambil bagian dalam hal itu. Sekali lagi bahwa tujuan utama adalah mendampingi berproses bersama masyarakat Asmat untuk hidup yang lebih baik. Kami memastikan supaya berbagai proses, terutama dalam pendampingan kepada masyarakat baik dari pemerintah daerah, itu betul-betul mewujudkan kehidupan masyarakat asli Asmat yang lebih baik, yang lebih sejahtera. Dan organisasi ALBA ini harus membantu menyuarakan hal itu. Harus, sebagai tujuan utama. Tujuan kedua itu adalah bahwa kami mesti mendapat pengakuan dengan cara mengambil bagian di dalam proses pembangunan Asmat ini secara keseluruhan dari berbagai aspek. Anak lahir besar Asmat mesti dilibatkan. Sebagai contoh, ketika ada sebuah tes CPNS, kami anak lahir besar Asmat senang sekali jika memang ada kejelasan. Yang asli Papua berapa persen, yang non Papua berapa persen. Berkaca dari pengalaman tes CPNS yang lalu, itu jelas ya, yang Papua 80%, yang non Papua 20%. Nah, yang non Papua 20% ini mesti kita lihat bersama. Anak-anak lahir besar Asmat mesti mendapat bagian di 20% itu, mendapatkan ruang di situ. Dan ini kita mesti perjuangkan. Dan memperjuangkan itu tidak bisa atau sulit jika kita jalan sendiri-sendiri. Tidak bisa. Mesti ada sebuah wadah yang membantu menyuarakan hal itu. Dan wadah itu salah satunya adalah organisasi ALBA ini. Kalau kita betul-betul mau mendirikan organisasi ini. Atau contoh yang kedua, misalnya tes pendamping lokal desa. Kalau presentasinya dibagi, ya bisa seperti tes CPNS tadi. Kalau begitu, 20% mesti untuk anak-anak yang lahir besar Asmat. Kami bisa, beri kami kesempatan. Mesti. Atau contoh yang ketiga, kita diberikan ruang untuk ambil bagian sebagai aparat pemerintah kampung. Misalnya jika di suatu kampung ada anak lahir besar Asmat di kampung itu, hidup lama di situ, ya diberikan ruang pemerintah kampung atau masyarakat kampung, kasih kesempatan, mungkin dia menjadi seorang kaur, kepala urusan pembangunan kah, atau menjadi salah satu anggota Bamuskam kah. Mengapa? Karena itu penting, dia lahir dan besar merasakan semua proses yang ada di kampung itu dan bisa terlibat aktif di dalam memberikan pemikiran untuk pembangunan kampung tersebut. Tentu kalau mau berbicara soal program dan kegiatan itu kami mesti merumuskan bersama di dalam musyawarah bersama, di dalam musyawarah besar.
Lalu kita bisa merumuskan berbagai program dan kegiatannya. Saya berani pastikan bahwa semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi ini jika sudah terdaftar resmi, sudah berdiri resmi, tidak bertentangan sama sekali dengan asas Pancasila dan asas Undang-Undang Dasar 1945. Saya berani pastikan itu. Bisa saja sekarang anak-anak lahir besar Asmat ini secara etika individual maupun etika sosialnya itu tidak begitu baik, bergeser dari cita-cita orang tua kita. Bisa saja mungkin ada yang mempunyai kelakuan dalam perilaku dalam hidup bermasyarakat itu tidak begitu baik, kurang mendapat respon juga mungkin, sehingga sikap mereka tidak begitu baik. Nah, organisasi ini akan hadir untuk menyapa saudara-saudari anak lahir besar Asmat yang telah melenceng dari cita-cita awal orang tua kita. Kalau sikap perilaku mereka ini tidak baik dalam hidup bermasyarakat, maka kita mesti hadir untuk menyapa mereka. Saudara, jangan begitu. Kita hidup di tanah Asmat, kita harus menunjukkan sikap yang baik, perilaku yang baik di tanah Asmat ini, dan menjadi contoh bagi saudara-saudari kita orang asli Asmat. Nah, ini mesti ada sebuah wadah untuk memperjuangkan hal itu. Tidak bisa kita main tegur sendiri-sendiri. Selama ini mungkin masing-masing keluarga kerja keras untuk membina anaknya. Pemerintah daerah mungkin berjuang keras untuk membina masyarakat, membina anak-anak muda. Gereja juga mungkin ambil bagian dalam situ, terlibat aktif bagaimana membina keluarga-keluarga supaya hidup baik dalam hidup bermasyarakat dan menuju hidup yang lebih sejahtera. Tetapi rasa-rasanya masih kurang. Ya, kalau kita lihat dari kenyataan hidup sekarang di Agats ini, khususnya di Kabupaten Asmat, masih ada banyak perilaku yang tidak baik di kehidupan bermasyarakat kita. Rasa-rasanya agak sulit memperjuangkan sendiri-sendiri. Gereja juga bersuara, pemerintah bersuara melalui instansi terkait. Ada organisasi-organisasi juga yang menyuarakan, tetapi belum maksimal rasanya. Coba Alba ini hadir. Alba ini juga mau hadir untuk bersama-sama dalam proses pembinaan, penyuluhan atau penyadaran kepada orang Asmat, juga kepada saudara-saudari yang lahir besar Asmat ini. Nah, inilah perjuangan dari gambaran bagaimana organisasi ini akan berdiri. Tentu sekali lagi bahwa rumusan program dan kegiatan itu melalui musyawarah bersama. Kami tidak bisa memutuskan sendiri bahwa programnya harus begini, kegiatannya harus begini. Kami akan melalui sebuah proses berorganisasi yang baik dan benar, melalui sebuah musyawarah bersama untuk menentukan sebuah program dan kegiatan. Di awal tahun 2020 saya telah berjumpa beberapa orang tua kita, door to door, dari rumah ke rumah, berjumpa dengan mereka untuk meminta pendapat, saran, masukan dari para orang tua kita terkait dengan organisasi Alba ini. Pada intinya para orang tua kita semua mendukung supaya ada sebuah wadah untuk anak-anak lahir besar Asmat. Ada sebuah organisasi atau wadah. Lalu juga di waktu itu kami sempat berjumpa dengan Bupati Asmat, Pak Elisa Kambu waktu itu, dan juga menyampaikan maksud dan tujuan yang sama. Kami bersyukur bahwa dalam penyelenggaraan Natal bersama anak lahir besar Asmat itu, pemerintah daerah mendukung kami. Kami bersyukur untuk hal itu.
Dan dari pelaksanaan kegiatan itu terbukti bahwa kami, anak lahir besar Asmat, mempunyai kerinduan untuk kumpul bersama. Mempunyai kerinduan untuk mempunyai sebuah wadah. Dan nyatanya kami bisa berjalan waktu itu bersama-sama. Kami sudah bertemu juga dengan pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Agats, yang juga dalam hal ini sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, Monsinyur Aloysius Murwito FM. Kami sudah berjumpa dengan beliau, meminta usul, saran, pendapat, nasihat dari beliau. Dan Bapak Uskup mendukung organisasi ini, berdirinya organisasi ini. Kami juga telah berjumpa salah satu tokoh politik senior dan sekaligus juga sebagai tokoh masyarakat dan tokoh adat, Bapak Januarius Libun. Beliau juga memberikan respon yang sangat positif dan mendukung agar wadah organisasi ini berdiri. Kami juga sudah berjumpa dengan tokoh politisi asli Asmat yang muda, Bapak Sylvester Biakai. Beliau sangat mendukung organisasi ini. Beliau memberikan apresiasi dan siap mendukung organisasi ini untuk dijadikan sebuah wadah berkumpulnya anak lahir besar Asmat. Kami juga sudah berjumpa lembaga masyarakat adat. Tokoh-tokoh lembaga masyarakat adat kami sudah berjumpa bersama mereka dan mereka mendukung organisasi ini. Tentu kami mempunyai keterbatasan waktu. Kami pasti akan meluangkan waktu untuk bertemu semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau kepala-kepala suku. Kami akan berusaha meluangkan waktu untuk mencari waktu untuk berjumpa dengan para tokoh ini. Sekali lagi dengan maksud agar kita mendapat masukan, mendapat input, mendapat nasihat, dan mendapatkan jalan bagaimana bisa kita membentuk organisasi ini. Dan itu semua sudah kami sudah lakukan. Sekali lagi bahwa kami sadar diri, belum berjumpa, belum menyapa saudara-saudari atau kakak-kakak yang senior yang lahir besar di Asmat ini. Kami sadari kami belum berjumpa semua. Kami juga belum meluangkan waktu untuk berjumpa bersama semua orang tua yang lama mengabdi di tanah Asmat ini. Tetapi paling tidak yang foto-foto yang saya tampilkan di awal tadi itu sudah bisa sedikit memberikan gambaran bahwa kami telah berjumpa, mendapat respon positif dari para orang tua kita yang mengabdi di tanah Asmat ini. Nah, perlu diketahui bahwa organisasi ini belum dibentuk, baru dalam tahap perumusan sebuah organisasi. Oleh sebab itu belum ada kepengurusan untuk mengurus organisasi ini, belum. Kami baru tahap perumusan. Nah, untuk mencapai sebuah organisasi yang baik, maka kami akan melaksanakan sebuah musyawarah. Nah, di dalam musyawarah itulah baru kita menentukan siapa pengurus-pengurusnya di sana. Tentu melalui proses pembahasan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kemudian pemilihan pengurus organisasi ini. Lalu arah organisasi ini seperti apa, itu semua nanti akan tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Sekali lagi, saya dengan beberapa adik-adik itu sebagai tim untuk bergerak menyusun organisasi ini. Tentu organisasi ini tidak bisa berdiri hanya oleh satu orang, minimal itu 3 orang yang harus berkumpul, mempunyai ide bersama, menjadikan sebuah ide itu menjadi ide bersama,
dan kemudian diperjuangkan untuk menjadikan sebuah organisasi. Nah, rumusan organisasi ini sebenarnya sudah saya susun sejak 2020, sudah mempersiapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Sayangnya dalam proses perjalanan waktu di 2020 ini kita menghadapi bersama pandemi COVID-19, sehingga proses itu kami tunda sementara. Atas permintaan beberapa orang tua dan kakak-kakak, mereka meminta kita untuk tahan diri dulu dan menunda itu. Kemudian akhir 2020 kita masuk juga dalam tahapan pilkada. Nah, tentu kami atas saran orang tua juga meminta agar sementara ditahan dulu untuk tidak dibentuk organisasi. Maka kami menahan organisasi ini, pembentukan organisasi ini, karena momen pilkada itu. Nah, setelah momen pilkada itu masuk di 2021 ini, pertengahan tahun ini, orang tua mulai memberikan respon kepada kita agar baiklah membentuk organisasi ALBA ini. Maka atas signal baik dari para orang tua itu, kami lalu memutuskan untuk, saya berpikir untuk mulai merangkul beberapa teman dulu sebagai awal untuk membentuk organisasi ini. Dan kurang lebih kami sudah melakukan 3 kali pertemuan untuk membahas organisasi ini. Perlu diketahui bahwa nama ALBA ini sebenarnya sudah kami sebutkan atau kami pakai di tahun 2019. Di akhir tahun 2019, di bulan Desember, itu kami membentuk panitia untuk penyelenggaraan Natal bersama anak lahir besar Asmat. Dan itu terlaksana di tanggal 25 Januari 2020. Kami melaksanakan Natal bersama anak lahir besar Asmat itu, sehingga tentu seharusnya orang sudah pada tahu bahwa ALBA itu anak-anak lahir besar Asmat ini, terutama kita yang muda-muda ini, tentu saja bisa jadi dalam tutur kata, dalam perilaku hidup bermasyarakat, ya, mungkin masih jauh dari baik. Mungkin kami sadari bahwa kami mempunyai kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, kami sebagai anak lahir besar Asmat mesti memperbaiki. Setiap orang tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Setiap orang, setiap kita, pasti saja kita mempunyai kekurangan dan kelemahan. Dan kekurangan dan kelemahan ini kami coba berjuang untuk memperbaiki dari waktu ke waktu supaya kita hidup lebih baik. Hidup dalam bermasyarakat lebih baik. Baik melalui tutur kata, baik melalui sikap perlakuan kita di dalam hidup bermasyarakat, itu lebih baik. Tentu itu harus diperjuangkan. Nah, anak-anak lahir besar Asmat ini pasti akan memperjuangkan hal itu. Mari saudara-saudari anak lahir besar Asmat, kita bersama-sama mendorong agar organisasi ini bisa berdiri. Ini untuk kita bersama, supaya kita dapat terlibat aktif bersama membangun Asmat ini. Itulah pernyataan saya sebagai penggagas atau sebagai pemrakarsa organisasi ALBA ini.